Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas soal yang berhubungan dengan materi gaya hidrostatik seperti berikut. Jadi sebuah bendungan gravitasi memiliki penampang seperti yang bergambar. Jika A-nya 36, B-nya 18 meter, H1 36, H2 18, berapa besar gaya resultan air per meter lebar yang bekerja di dinding bendungan? Dinanyain berapa total gaya resultan per lebar. Itu berapa? Nah, tapi perhatikan, di sini bendungannya itu ada yang horizontal dan yang miring. Karena seperti ini, maka pada gaya yang dirasakan bendungan itu tidak hanya pada salah satu sumbu, tapi akan dirasakan oleh dua sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Kalau kau sudah seperti ini, kalian bisa membagi tegangan kalian atau meninjau gaya kalian itu untuk setiap sumbu. Jadi kalau misalnya kasus kalian punya miring gini, ya ini miring. Nah, itu bisa kalian pecah menjadi yang horizontal ditambah dengan yang vertikal. Nah, yang horizontal nih. Pusat total gaya horizontal kita sebut FH dan pusat total gaya vertikal aku sebut FV. Gitu. Nah, ini ini adalah H, ini adalah H1 ditambah dengan H2. Dan ini juga sama H1 plus H2. Jadi, total gayanya itu merupakan penjumlahan dari gaya horizontal FH ditambah dengan gaya vertikal FV. Gitu. Nah, dengan begini kita akan lebih mudah untuk meninjaunya. Jadi cukup tinjau untuk masing-masing sumbu. Pertama kita akan mencari dulu gaya horizontal. Nah, untuk mencari gaya horizontal, dia memiliki rumus yang sama, bahwa dF ya itu sama dengan P tekanan dikalikan dengan luasan. Karena aku ingin mencari total pusat dari gaya horizontal, maka FH-nya aku cari, maka aku harus mengintegralkan ini tekanannya terhadap partisi kecil dari luasannya yang diberikan oleh si gaya. Nah, perhatikan, karena kasus kita seperti ini, F kita menekan dinding secara horizontal, maka luasan yang ditembusnya kan bakal ke atas ya gitu ya. Jadi ini bakal partisi kecilnya adalah DY, dan jika lebar dari bendungan itu adalah W ya, maka luasannya adalah DA sama dengan DY dikalikan W di FA. Nah, ini misalkan si titik dari si FA ini tuh berada pada ketinggian Y. Atau misalnya kita ninjau sembarang titik dari si FA. Nah, jadinya karena tekanan itu karena titik tersebut berada di bawah permukaan sejauh Y, maka tekanan itu bakal rho fluida dikalikan G dikalikan Y. Maka tekananku bakal FH sama dengan gayanya rho kali G kali Y. Terus dA-nya adalah W dikalikan dy. Nah, ini bisa aku keluarin jadi rho G kali W karena dia suatu konstanta integral Y dy. Nah, ini kumulai dari 0 sampai di H1 plus H2. Karena Y aku meninjaunya total gaya horizontal. Maka harus dari atas sampai bawah dong. Makanya H1 tambah H2. Maka di sini aku punya FH. Kalau kalian selesaikan, itu bakal ngasih rho G kali W dibagi 2. Lalu ini adalah H1 tambah H2 kuadrat. Karena aku ingin mencari berapa besar gaya per satuan lebar, maka FH per W aku cari. Maka ini jadi 1000, aku langsung masukin angka ya, dikalikan 9,8 dibagi 2. Nah, H1 H2-nya berapa? Itu 36 tambah 18. 36 ya, bener ya? Ya, 36 tambah 18 tambah 18 kuadrat. Dari sini kita dapat bahwa FH-nya per W sama dengan, kalau kita hitung bentar, kalau kita hitung. Nah, dari hasil hitungan, kita dapatin bahwa nilainya adalah 14.288,4 kilo Newton. Oke. Nah, kita dapat nih gaya horizontal per satuan lebarnya.
Sekarang kita akan cari untuk gaya horizontal. Gaya vertikal ya. Atau gaya pusat vertikal sih. Ini adalah gaya V. Nah, ini tetap sama. Kita akan tetap menggunakan rumus DF sama dengan tekanan dikalikan DA. Tapi kasusnya sini berbeda. Jadi nah, kita misal nih, titik, tinggal sembarang titik di sini. Nah, pada kasus ini berubah ya, Y. Sedangkan ini tetap, ketinggian ini tetap sejauh H2 ya, kalau di soal. Ya, H2. Nah, ini Y. Nah, misal kalau misalnya kita punya titik ini tuh kan punya tekanan sebesar P sama dengan rho G kali HY ditambah dengan H2. Ya kan? Karena dia berada di atas permukaan, di bawah permukaan air sejauh HY plus H2. Nah, tapi perhatikan di sini. Ketika Y di sini, maka X-nya juga berubah dong. Nah, berarti di sini terjadi perubahan dari si Y yang terhadap X. Jadi sebenarnya aku harusnya buat ini koordinat Y bermuda dan ini adalah koordinat X gitu. Nah, seperti itu. Nah, berarti kan di sini, karena gaya vertikal tuh arahnya ke sini, ya, berarti dia tuh kan bakal menembus yang bidang horizontal kan. Karena dia menembus bidang horizontal, maka kita gunakan di sini dx kasusnya. Kita tinjau partisi kecil, maka dA kita di sini adalah W dikalikan dx. Gitu. Maka maka df ku, karena aku mencari vertikalnya, berarti ini adalah integral rho G kali Y plus H2 dikalikan W dx. Nah, tapi nih, kita kan punyanya Y ya, bukan X. Jadi bagaimana untuk mencari hubungan Y dan X? Nah, perhatikan di sini, hubungan Y dan X itu bisa dilihat dari gambar. Nah, karena ini kalau lihat, B itu kan 18 ya, A itu 36. Berarti kan gini, Y dan X. Itu kan sebuah segitiga kan sebenarnya. Sebuah segitiga yang dimana Y itu ditinjau dari sini ke sini. Nah, berarti kalau misalnya gitu, jadi ketika ini kalau misalnya kasusnya gitu ya, hmm, ini akan lebih mudah kalau kita tidak tinjau seperti itu. Nah, ini harusnya biar lebih mudah aku bakal ninjaunya kayak gini. Dari awal dulu atau biar nggak apa-apa kita tinjau aja dari Y sini. Gak apa-apa. Sini. Nah, gitu. Ininya dari sini. Jadi aku ingin mencari persamaan. Aku misalkan Y aksen ya jadi. Karena kan koordinatnya beda ya. Ini adalah Y-nya. Y itu dimulai dari nol. Ini X-nya. Nah, aku ingin mencari hubungan persamaan garis ini apa? Ini apa persamaan garisnya? Fx-nya apa? Nah, perhatikan di sini. Di sini kan besarnya apa? Itu B. Dari sini ke sini itu B. Dan ini adalah H1. Satu, ya kan? Nah, perhatikan di sini bahwa B itu 18 dan H1 itu 36. Nah, kita bisa pakai persamaan garis. Bahwa ini kan sebuah persamaan garis lurus ya. Maka akan memenuhi Y sama dengan MX plus C kan. Nah, jadi saat berarti kita misalnya aku saat Y-nya bernilai nol, kan berarti kan saat Y nilai nol kan ini kasusnya di sini. Y sama dengan nol. Dan di sini kasusnya saat X sama dengan nol. Saat Y sama dengan nol, berarti X sama dengan B. Ya kan? Berarti aku udah dapat sini bawah nol sama dengan MX plus, oh sorry, ini harusnya nol sama dengan BM ditambah C ya. Ya betul. Oke. Terus saat X sama dengan nol, Y-nya sama dengan H1 kan berarti.
Berarti ini adalah H1 sama dengan C. Karena X-nya 0. Tambah dengan M dikalikan 0. Tadi aku dapat C-nya sama dengan H1 di sini. Sehingga aku dapat kalau 0 sama dengan BM ditambah dengan H1. Aku dapat bahwa M-nya sama dengan min H1 per B. Min H1 per B. Oke, benar. Sehingga karena seperti itu, Y ku bakal punya min H1 per B dikalikan X ditambah dengan H1. Nah, persamaan garisnya itu ini. Tapi Y ini itu ditinjau dari bawah. Oke. Nah, karena aku butuhnya Y aksen ya. Y aksen ini. Berarti kan Y aksen itu bakal sama dengan, nah, kan Y aksen itu ini ya sebenarnya. Kalau misalnya aku tinjau ya. Ini segitiganya. Ini tuh Y aksennya. Ini adalah Y. Jadi kan hubungan antaranya ini sama ini tuh adalah H1. Jadi kalau misalnya H1 adalah Y tambah Y aksen, maka Y aksennya adalah H1 kurangi Y. Itu kurangi Y. Itu. Itu dikurangi Y. Ya benar. Y aksen tambah Y sama dengan H1. Itu. Y aksen. Nah, gitu. Jadi ini adalah H1 dikurangi dengan min H1 per B kali X dikurangi dengan H1. Oke. Yap, ini hilang ya. Ini hilang. Maka ini jadinya H1 per B. Dan X. Gitu. Untuk Y aksennya. Jadi Y aksennya itu bakal membesar terus gitu. Dengan pembesaran H1 per B. Maka dengan gitu, FV ku bakal bisa gini. Bahwa FV sama dengan integral dari rho kali G. Terus ini jadinya Y aksen ditambah dengan H2. Nah, W dx. Aku masukin, jadinya rho G aku bisa keluarin. W-nya juga bisa aku keluarin. Jadi integral H1 per B dikalikan X ditambah dengan H2 dikalikan dx. Nah, X-nya dari mana? Kan X itu dimulai dari sini kan? Sampai dia di ujung sini. Berarti sampai di B. Dari awalnya di 0 sampai di B. Maka batasan kita dari 0 sampai X sampai B. Maka ini kalau misalnya kita selesaikan ya, integralnya bakal rho G kali W. Ini bakal jadi H1 kali per B. X kuadrat per 2 ditambah dengan H2 dikalikan X. Batasan dari 0 sampai B. Ya, bakal jadi rho kali G kali W. Ini jadi H1 per B. Lalu B kuadrat per 2 ditambah dengan H2 dikalikan yang nolnya bakal nol juga sih. Gak ada gunanya. Sama aja. Ini bakal jadi rho G kali W. Ini bakal jadi H1 kali B bagi 2 ditambah dengan H2 dikali B. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita hitung ya, hasilnya adalah, kita masukin angka nih. Kalau misalnya masuk angka, nah, kita bakal dapat nilainya itu adalah 6.350. Oh, salah. 6.300 ya, 6.300. Ini 6.350 koma 4 kilo Newton kali W. Oh ya, W-nya masih ada ya? W-nya masih ada. Karena aku mintanya dalam ini ya, dalam gaya persatuan lebar, berarti FV per W itu sama dengan 6.350,4. Ini harusnya jawabannya kilonewton per meter ya. Dan yang tadi harusnya juga sama, itu adalah kilonewton per meter.
karena dia perlebar jawabannya. Gitu. Nah, karena kita dapat nih semua gayanya, gaya vertikal dan horizontalnya, ya udah, maka total resultannya tinggal penjumlahan kuadrat akar dari FV kuadrat ditambah dengan FH kuadrat. Karena aku ingin mencari besarnya aja kan, bukan arahnya ataupun bentuk vektornya. Ya udah, berarti aku cukup langsung menggunakan rumus ini. Berarti ini adalah akar dari bentuk ini. Berapa nilai ini? 14.288. 14.288,4 dikuadratin lalu ditambah dengan 6.350 150,4 dikuadratin gitu. Ini jawabannya masih 6 kilonewton ya. Maka FR-nya adalah, kita bisa hitung, didapatlah hasilnya. Dapat nilainya adalah 15.636,05 kilo Newton per meter. Yap, karena jawaban kita adalah per W. Sip, seperti ini untuk gaya resultannya. Oke, itu itu dia untuk pembahasan soal berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.